Kami pamit dulu. Siap. Ya. Ayo. Sur ya. Oke, kalau gitu aku juga pamit ya, Sur. Senang banget aku bisa ketemu kamu lagi. Sama-sama Rana, senang juga ketemu kamu lagi. Makasih sekali lagi. Pak. Rana, kenalin ini putri saya, Elsa. Ini Tante Rana. Hai, Tante Rana. Elsa. Senang banget bisa ketemu kamu. Sekarang dia pasti sedang mencari saya. Sayangnya, Al tidak akan pernah menemukan kamu. Juno, kamu bawa dokter ke sini dan bilang dokternya untuk memeriksa Namira. Ya, pastikan dia masih hidup. Dan nanti, bila tiba saatnya kita akan habisi semuanya, ya. Baik, Bu. Laksanakan. Marsha, perjanjian sama klien langsung diurus ya? Ya, siapa? Sorry loh, ini harusnya kerjaan Namira. Cuman karena Namira belum ketemu, jadi saya harus ngerepotin kamu. Oh, nggak masalah Pak, saya dengan senang hati kok ngerjainnya. Nanti kalau misalnya memang Bapak perlu saya mengerjakan lagi tugas-tugasnya Namira, nggak apa-apa Pak. Kasih tahu saya aja. Oke. Kita makan dulu kali ya? Oh, Bapak nggak langsung pulang ya? Enggak, mau mampir dulu makan. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Saya ingin membangun kepercayaan Marsha pada saya. Supaya saya bisa menarik kepercayaan Marsha untuk memulai rencana saya membuat Marsha dan Sekar berselisih. Makan siang dulu ya? Saya. Loh, Randy? Hey. Mbak Michi? Cari bunga juga ya? Ini saya lagi cari bibit tanaman. Jadi emang lagi suka berkebun aja, ngikutin Tante Rosa. Oh. Ya, memang berkebun itu bikin kita jadi rileks ya. Ya, lumayan agak bisa mengurangi beban pikiran saya sih, Rene, walaupun nggak semuanya. Kamu nyari apa? Nyari bunga? Pak Randy, ini bunganya. Cantik bukan? Oh. Oke. Makasih ya, Bu. Bunga buat siapa, Ren? Hari ini hari yang pernah saya lupain, Mbak. Astagfirullahaladzim, saya lupa loh. Hari ini hari meninggalnya Catherine, kan? Iya, jadi saya beliin bunga ini, bunga lili buat Catherine sekalian. Saya mau ziarah nanti. Saya boleh ikut ziarah? Oh ya, silakan dong. Mbak, minta bunga lilinya ada nggak? Iya, minta ya kan sini. Ya ampun, ini cucu Oma yang paling ganteng, Bobo nih ya. Jamnya Bobo, Oma. Iya ya, Jadinya jam langsung segini. lep gitu. Oh, karena mau jalan-jalan malah Bobo. Terus gimana Rena mau beli bahan-bahan prakarya apa aja? Bentar ya, Oma. Sus, tadi bahan-bahannya apa? Kertas origami, di Ya. rumah ada Bu, tapi kurang. Oke. Terus juga ada lem, pita, terus cup minuman yang warna-warni tuh gelas-gelas. Oh, Ya, iya, iya. Kamu ngapain di sini, Rena? Kamu udah beli bahan-bahan prakarya? Aku udah nih. Kamu kesini sama siapa? Sama papa? Tuh. Oh, jadi itu papa kamu? Iya. Rika, udah belum? Soalnya papa buru-buru nih. Iya. Aku duluan ya. Ya dah. Dah. Udah semua? Udah. Ya udah kita pulang ya. Iya. Rika kenapa ya? Kayaknya dia lagi ada masalah. Rena. Kak.
Jadi itu Bu, itu namanya Rika. Rika ini baru masuk di sekolahnya Rena. Ya nggak baru-baru banget sih Bu. Cuman Rika ini memang belum pernah datang ke Pondok Pelita. Jadi emang Ibu sama Kiki belum pernah lihat. Kalau saya kan udah sering lihat Bu di sekolah. Soalnya nggak familiar gitu mukanya. Iya. Tapi dia kok tampak sedih ya? Rika tuh anaknya ramah dan suka bercanda, Oma. Banyak cerita juga. Pokoknya rame deh. Nggak kayak tadi Oma sedih. Iya Bu, Rika itu kalau di sekolah tuh rame banget anaknya. Terus ya gimana sih kalau selayaknya umurnya gitu, suka bercanda, suka ini. Tapi tadi kayak beda aja sih. Iya tadi she looks very sad gitu. Saya sampai nggak tega gitu. Dan saya pikir dia sendirian ternyata sama papanya. Yaudah yuk kita belanja ya. Ayo. Sebelah situ tuh. Sebelah sana? Oh yaudah. Situ deh, Bu. Saya kangen banget sama kamu, Kat. Yang tenang ya di sana. Suatu saat nanti kita akan bertemu di sana. Dan saya selalu doain kamu kok. Selalu doain kamu. Aku nggak bisa ngebayangin betapa rindunya Randy sama Catherine. Dan betapa kehilangan rasanya. Aku sendiri masih nggak bisa ditinggal Angga. Yang tenang di sana ya, Kat. Kakak kangen banget sama kamu. Kita berdua sama-sama mengalami hal yang sama, Rin. Sama-sama ditinggal oleh orang yang kita cintai. Dan itu gak mudah. Sama sekali nggak mudah, Mbak. Berat banget. Saya paham perasaan kamu, Ren. Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan. Betul itu, Mbak. Saya yakin Mbak pasti bisa lewatin ini. Ya, ngerti sih Mbak. Ini pasti berat buat Mbak, tapi dengan berjalannya waktu, Mbak pasti kuat kok. Oh iya, gimana soal Namira? Udah ketemu? Belum, Mbak. Jadi sebelumnya kita mendapatkan informasi kalau Namira ada di rumah sakit kecil. Akhirnya kita datang ke sana. Tapi ternyata Namira menghilang dari sana. Menghilang? Maksud kamu diculik? Bisa jadi. Ya Allah. Siapa yang tega ngelakuin itu ya? Nah itu dia, saya juga nggak tahu. Pak Al maupun Liza juga masih mendalami soal ini. Bukannya itu Bu Sekar ya? Dan asistennya, apa yang mereka lakukan? Sebentar lagi, mungkin Mama akan menyusul kamu ke dunia sana. Tapi sebelum itu terjadi, Mama akan memastikan kalau Mama sudah membalas semua dendam kita. Mama akan membuat keluarga Rosa, papa kamu, hartawan, untuk merasakan penderitaan seperti yang apa kita alami dulu. Tegar, Mama rindu sekali sama kamu, Nak.
kenapa Bu Sekar kelihatan sedih banget di depan makam masal itu. Ren, itu bukannya Bu Sekar ya? Iya benar Pak. Itu kan tempat pemakaman massal. Saya sempat nanya ke penjaga makam di sini kalau memang itu adalah kuburan massal dari korban kebakaran sebuah panti asuhan. Terus apa hubungannya ya? Apa ada salah satu anggota keluarganya Bu Sekar yang dimakamkan di situ atau gimana? Ya bisa jadi sih Mbak, tapi saya juga nggak tahu. Marsha. Ya? Gimana hubungan sama Bu Sekar sekarang? Maksudnya? Ya kan kemarin saya tahunya kamu sama Bu Sekar itu agak berselisih, makanya sampai sempat nggak bertemu cukup lama kan? Oh, ya akhirnya kan saya mutusin untuk tinggal bareng sama Mama. Itu juga karena Mama kondisinya semakin kurang baik. Ya, berarti sekarang hubungannya lebih baik lah ya? Sebenarnya nggak juga sih. Gimana ya Pak, saya agak susah menjelaskannya. Yang pasti saya nggak pernah sependapat sama Mama. Itu mungkin masalah utamanya kenapa kita nggak pernah nyambung. Ya, untuk sekarang ini saya cuma menjadi anak yang sewajarnya aja dan membantu ibu saya yang lagi sakit. Itu aja. Seandainya kamu tahu kenyataannya, betapa mengerikannya sosok Mama. Benar kata Randy. Marsha terlihat punya masalah sama Bu Sekar. Ya, saya cuman mendoakan semoga hubungan kalian bisa lebih baik aja. Bagaimanapun ibu kan. Iya, makasih. Oke. Yaudah nggak apa-apa. Ini bantuin. Loh, kok apa ada di sini semua? Ada di sini? Ini mau tadi habis meeting terus mau makan sekalian. Iya, tadi kita habis beli bahan-bahan prakaryanya Rena. Terus kita agak sedikit lapar, jadi mau ya having tea sama sedikit makanan. Betul. Ya udah makan sekalian. Oke. Ayo. Ya oke. Ayo. Ini bobo aja ini. Udah jangan dibangunin. Jangan dibangunin. Aduh. Hey Al, jangan dibangunin, biarin ya anaknya. Bu Sekar, maaf Bu. Dalam seminggu ini saya perhatikan Ibu sudah 2 kali ke kuburan massal ini Bu. Iya. Kenapa? Bukan maksud saya untuk mengatur atau melarang Bu. Tapi apakah sebaiknya tidak dikurangi saja Bu? Karena saya takut Aldebaran pasti akan curiga. Jangan khawatir Juno. Mereka sudah tidak mengawasi rumah dan gerak-gerik saya lagi. Tapi... Juno, kamu gak tahu perasaan saya. Semakin saya dekat dengan kematian, dan semakin saya dekat dengan balas dendam, rasa rindu saya terhadap Tegar semakin tidak tertahankan. Iya Bu, saya mengerti Bu. Kamu gak tahu gimana dulu menderitanya hidup saya dan Tegar. Anak saya satu-satunya yang lahir dari rahim saya. Tegar? Siapa itu Tegar? Apa jangan-jangan dia yang dimakamkan di pemakaman massal itu? Bisa jadi. Sampai Bu Sekar sering ziarah ke sini. Iya Bu, saya mengerti hal itu Bu. Tapi sebaiknya kita pulang aja Bu. Mari Bu. Tante Sekar menyebut Tegar itu anaknya. Lalu siapa Marsha? Kami pamit dulu. Siap. Ya. Ayo. Sur ya. Oke kalau gitu aku juga pamit ya Sur. Senang banget aku bisa ketemu kamu lagi. Sama-sama Rana, senang juga ketemu kamu lagi. Makasih sekali lagi. Pak. Rana, kenalin ini putri saya, Elsa. Ini Tante Rana. Hai Tante Rana. Elsa. Senang banget bisa ketemu kamu.